Om-om satu ini memang makin tua makin gila. Bukannya istirahat nikmatin pensiun sama anak bini, malah gelantungan di pesawat capung. Edan. Well, hello Frame Talkers, kembali bersama host tercinta kalian, Lutfio Dava. Seperti biasa, panggil aja gue Vio. Setelah beberapa minggu terakhir atau bahkan sudah 1 bulan gue nggak buat review dengan durasi reguler di YouTube, kali ini gue kembali. Karena gue merasa film yang akan gue review kali ini nggak bisa kalau cuma dibahas singkat di shorts atau reels. Ceritanya yang kompleks mengharuskan film ini dibahas agak jauh, agak detail. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah sebuah franchise spionase legendaris dari tahun 96 atau bahkan lebih. Apalagi kalau bukan Mission Impossible. Jadi franchise yang satu ini baru aja ngeluarin film terbarunya dengan subjudul The Final Reckoning. Mission Impossible The Final Reckoning ini langsung melanjutkan dari film sebelumnya, which is Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Latarnya 2 bulan setelah part pertamanya. Karena langsung lanjutin dari part pertamanya, jadi kurang lebih permasalahan utamanya ini masih sama. Mau menumbangkan Artificial Intelligence atau AI gila yang mau memicu perang nuklir antar negara. Si AI gila ini namanya Tung 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 Sahur. Seremnya. Bukan nih, bercanda. Itu mah brand Röntgen Alpha. Kalau AI gila ini julukannya The Entity atau Anti-God. Kedengarannya gampang ya cuma ngelawan AI, tapi tentunya tidak semudah itu saudara-saudara. Karena si Entity ini udah jadi kayak makhluk hidup di ekosistem digital. Dia bisa berpikir sendiri, ngatur strategi, sampai nyebarin ideologi. Untuk ngalahin this AI son of a Ethan Hunt dan timnya harus melawan antek-anteknya yang udah terpengaruh sama si Entity, termasuk juga musuh utamanya si Gabriel. Dan yang terpenting mereka harus ngambil device Podkova yang berisikan source codes dari si Entity ini. Nah, disinilah saudara-saudara repotnya. Karena apa? Karena si Podkova ini ada di sebuah tempat yang jauh, yang dingin, yang gelap, dalam di Laut Bering. Dimana tepatnya? Di kapal selam milik Rusia bernama Sevastopol yang sudah karam bertahun-tahun. Oke, tadi itu sedikit ringkasan filmnya. Sekarang kita bedah apakah film ini bagus dan worth to watch. Jujur film ini penulisan ceritanya kompleks banget. Kepala lu bakal dibikin sepaneng buat merhatiin detail-detail penceritaan di filmnya. Kalau lu cuma tarik garis besar ceritanya sih aman-aman aja. Cuma kalau lu bener-bener mau memahami detailnya, gue rasa butuh waktu untuk mencerna karena saking kompleksnya. I'm so confused right now. Banyak banget eksposisi di The Final Reckoning ini dan banyak banget masukin recap atau flashback nostalgia dari film-film sebelumnya yang sekiranya penting terhadap cerita di film ini, terutama di X1 filmnya. Recap ini ngebantu lo buat mengingat kejadian-kejadian yang menuntun lo ke The Final Reckoning ini, mulai dari karakter yang terlibat sampai apa yang menjadi misinya pada saat itu untuk pada akhirnya sampai ke event The Final Reckoning ini. Cuma menurut gue eksposisinya itu nggak perlu terlalu banyak yang malah bikin agak jelimet. Mission Impossible The Final Reckoning ini naskahnya serius banget dan dark banget. Dan keseriusannya itu udah dimulai sejak Dead Reckoning Part 1. Memang film spionase itu pasti serius, tapi kalau pendahulunya kayak Ghost Protocol, masih adalah momen-momen relaxing yang bikin sumringah. Hidup Jokowi! Kalau di The Final Reckoning ini gue nggak bisa sesumringah itu. Paling ya nyengir-nyengir tipis aja lah. Itu pun jarang. Karena memang skripnya ini nggak ngebiarin kita istirahat. Kayak setiap Ethan Hunt bergerak itu masalah selalu datang silih berganti. Nah, kalau ngomongin Mission Impossible, apa sih yang selalu menjadi main course-nya franchise yang satu ini? Tentunya misi-misi gila yang dilakuin sama Ethan Hunt dan timnya. Jadi nggak komplit rasanya kalau kita cuma lihat dari penceritaan. Harus dari seberapa gokil actionnya juga. Sebelum masuk ke actionnya, di sini anggota timnya Ethan Hunt sama aja ya, konsisten dari dulu. Ada Benji, terus Grace yang baru join di Dead Reckoning, dan ada 2 anggota baru yang finally join di Final Reckoning ini, which is Paris dan Degas, setelah sebelumnya mereka ada di pihak oposisi. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Relation between member of the team cukup kebangun lah seiring berjalannya film. Meskipun gue merasa beberapa anggota tim kayak Paris sama Degas ini cuma membantu di hal-hal yang sifatnya fisik aja. Ya buat bantu berantem aja lah simpelnya. Sedangkan si Grace ini punya peran yang cukup penting di akhir film nanti, karena nasib dunia ada di tangan dia dan Ethan Hunt. Selain itu juga si Grace akan berguna untuk memperlihatkan sisi lainnya Ethan Hunt di luar dari dia seorang agen yang skillful. Justru malah gue merasa karakter yang porsinya agak kurang itu si Gabriel. Sebagai villain utama, Gabriel ini nggak dapat screen time yang banyak seperti di Dead Reckoning. Kehadirannya tuh cuma kayak nongol terus hilang lagi. Mana kalahnya konyol banget lagi. Oke, balik ke action. Gue merasa action di Final Reckoning ini nge-hold banget di kuantitas dan menekankan sekali di kualitas. Jadi untuk kategori film spionase, The Final Reckoning ini bisa dibilang sedikit dalam memasukkan
memasukkan set piece ke dalam ceritanya. Tidak seperti di Dead Reckoning yang lu akan menemui cukup banyak action menonjol kayak pas Grace dan Ethan dikejar-kejar banyak pihak. Terus ada berantem di atas kereta, sampai scene Ethan lompat dari tebing pakai motor. Combatnya pun di Dead Reckoning lebih berasa. Lain cerita di The Final Reckoning ini, set piece-nya itu ditahan untuk akhir nanti. Sementara di act pertama itu lebih banyak yapping dan eksposisi. Setiap ada action, nggak lama kemudian kepotong sama Ethan kena tangkep lah, berurusan sama CIA lah. Pokoknya hal-hal lain yang bersifat memotong si actionnya ini. Tapi biarpun nggak banyak set piece actionnya, setiap scene di The Final Reckoning itu sinematografinya tetap bagus. Bahkan untuk scene yang notabene simple sekalipun. Dan actionnya pun di The Final Reckoning ini nggak ada yang nggak penting. Kayak setiap actionnya tuh pasti memang perlu untuk ceritanya, bukan cuma buat manjangin durasi aja. Dan seperti yang gue bilang tadi, actionnya paling menonjol itu ada di akhir. Disinilah menu utamanya disajikan. Begitu masuk ke act ketiga, emosional kita sebagai penonton tuh bener-bener kebangun. Dari scene-scene-nya kita bisa ikut ngerasa deg-degan kayak karakter-karakter di film itu. Ketika dunia sudah diambang kiamat nuklir, tensinya berasa kebangun, Pak. Di sini Ethan Hunt itu udah kayak Messiah, Pak, asli cocok dah tuh udah. Si entity ini kan diibaratkan sebagai anti-god. Nah, musuh alaminya anti-god kan memang Messiah. Meskipun nggak dinarasikan kalau Ethan itu Messiah, tapi kita bisa lihat, Pak, dari orang-orang di The Final Reckoning ini sangat bergantung sama Ethan Hunt ketika dunia mau berakhir dengan nuklir. Asli sih ini deg-degannya berasa sampai keluar layar bioskop, Pak. Nah, di sini nih momen dimana kalian para pengidap thalassofobia dan klaustrofobia harus bersiap-siap. Sebuah scene yang begitu intens dengan durasi yang cukup panjang tanpa cut ke scene lain. Scene dimana si Ethan ini nyelam ke dasar laut untuk ngambil device Podkova di kapal selam Sevastopol. Beh, Pak, ketika gue nonton itu rasanya dak dikduk sendiri, Pak. Ikut sesak nafas. Dia yang nyelam, gua yang sesak. Karena memang seintens itu kita dibikin seakan into the situation. Dan yang bikin scene ini makin berasa ngeri itu kita diperlihatkan shot kedalaman lautan yang begitu sepi dan gelap. Dan si Ethan ini harus berada di situasi itu. Dengan bantuan practical effect dan CGI yang rapih, scene ini bisa kelihatan realistik banget, Pak. Asli sinematografinya cakep. Itu baru satu set piece aja, Pak. Belum lagi kalau kita ngomongin yang jadi bahan jualan utama filmnya, yang si Tom Cruise bergelantungan di pesawat capung tanpa stuntman. You can't imagine how physically punishing it was for Tom to be on the wing. The wind distorts your vision. It's almost impossible to breathe. Emang gila sih itu actionnya. Yang punya fobia ketinggian siap-siap deh dibikin ngeri sendiri. Tapi kalau ngomongin soal set piece di dalam laut tadi, ini tuh kayak dua mata pisau gitu, Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi lain ini bisa jadi kelemahan filmnya. Karena lu bayangin aja misinya ini bener-bener impossible, di luar nalar manusia. Mana ada orang bisa nyelam sedalam itu meski dengan bantuan alat renang sekalipun. Ya gue ngerti sih judulnya aja Mission Impossible, pastilah misinya yang nggak ngotak. Cuma bagi gue misi yang ini tuh udah kelewat impossible, Pak. Harusnya kata impossible di poster filmnya itu di stabilo merah. Dan ada juga lah beberapa scene yang kesannya tuh kebetulan gitu. Pada akhirnya The Final Reckoning ini masih seru banget dan actionnya juga epic ya. Cuma untuk ukuran Mission Impossible kayaknya bukan yang terbaik di antara pendahulunya. Dan yang gue notice di sini kayaknya mereka nggak masukin salah satu ciri khas mereka deh, yaitu pakai penyamaran topengnya yang canggih itu loh, yang pakai device itu. Dan kayaknya gue nggak denger theme song legendnya mereka deh di scene-scene actionnya. Paling gue cuma denger di opening sama endingnya aja. Overall film ini bagus. The Final Reckoning bisa gue kasih rating 7,8/10. Maaf belum bisa gue kasih 8 karena menurut gue ini misinya tuh kelewat impossible di antara yang lain gitu. Oke, paling segitu aja review dari gue kali ini. Kalau kalian suka review gue, like postingan ini dan follow semua sosial media Frame Talks. Jangan lupa juga komen di bawah tanggapan kalian soal film ini biar kita semua bisa diskusi bareng sama yang lain. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.